Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya dan rekan-rekan saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang laporan yang ditugaskan kepada kami, yaitu identifikasi bisnis dan masalah dari mata kuliah Sistem Informasi Bisnis kelas B. Oke, sebelum memulai pada isinya, mari perkenalkan nama saya Kosarangi Sudarsono, ID 1462 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ardian Dwiki Putra dengan NPI 146-2300-171. Kenalkan, saya Muhammad Krisanur Saadat dengan NPI 1462-300-173. Dan perkenalkan, saya Ali Mahfudi 146-2300-203. Perkenalkan, nama saya Karisma Arjuna Dwi Putra, NPI 146-2300-209. Ini nama-nama dari kelompok kami. Untuk yang pertama yaitu deskripsi bisnis dan masalah. Jenis bisnis yang diangkat dalam proyek ini adalah manajemen inventory pada perusahaan dagang elektronik, di mana sistem dirancang untuk membantu perusahaan seperti PT PRM. Halo, suara nih hilang mana kah? Iyo, hilang. Tar, jancuk suaramu hilang, Tar. Sepotong nasi aja. Utama yaitu perdagangan barang. Hah? Suaramu Balen, hilang, Balen. Bang, Cuk. Balen. Balen. Oh, Enggak nongol jone ket lo. tes. Halo. Halo. Allah Akbar. Ayo. Takbir. Allah Akbar. No, wis direkat ano. Wis direkam minggu kan dipotong. Oke. Yaitu bab pertama, mulai dari bab pertama yaitu pendahuluan. Deskripsi bisnis dan masalah. Jenis bisnis yang diangkat dalam proyek ini adalah manajemen inventory pada perusahaan dagang elektronik, di mana sistem dirancang untuk membantu perusahaan seperti PT DRM Elektronik dalam pengelolaan stok barang, transaksi pembelian dan penjualan, serta pembuatan laporan secara otomatis dan terintegrasi. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, produksi elektronik, yaitu seperti televisi, kulkas, AC, peralatan listrik, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu pengadaan barang dari supplier atau distributor. Yang kedua yaitu penyimpanan barang di gudang seperti pencatatan stok masuk dan keluar. Yang ketiga, penjualan barang kepada pelanggan, retail maupun grosir. Yang keempat yaitu pencatatan transaksi laporan keuangan oleh bagian administrasi. Agar kegiatan operasional berjalan lancar, dibutuhkan koordinasi dalam berbagai bagian seperti gudang, penjualan, keuangan, dan admin sistem. Namun, sebelum diterapkan sistem informasi, proses pengolahan data pada perusahaan masih dilakukan secara manual. Untuk kondisi bisnis sebelum ada sistem informasi. Sebelum adanya sistem manajemen inventory berbasis web, kegiatan operasional perusahaan masih dilakukan dengan buku catatan dan dokumentasi Excel. Pencatatan stok, transaksi pembelian, serta penjualan dilakukan secara terpisah antar bagian. Kondisi tersebut menyebabkan kesulitan dalam memantau stok dan menyusun laporan yang akurat. Beberapa contoh aktivitas manual yang berjalan sebelum antara lain yaitu setiap barang masuk atau keluar dicatat di buku stok secara manual. Bagian penjualan mencatat transaksi nota kertas yang kemudian diinput ulang oleh admin ke Excel, jadi kerja 2 kali. Bagian keuangan menghitung total transaksi dan keuntungan secara manual dari data terpisah. Tidak ada sistem integrasi antara gudang dan bagian penjualan, sehingga stok barang sering tidak sesuai dengan catatan aktual. Proses pembuatan laporan bulanan memerlukan waktu lama, rawan kesalahan situng. Yaitu untuk permasalahan yang dihadapi dari kondisi di atas dapat
diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang dihadapi perusahaan sebelum menerapkan sistem informasi manajemen inventory, yaitu yang pertama, kesalahan pencatatan atau human error. Proses manual menyebabkan kesalahan input jumlah stok, barang atau data pelanggan karena tidak adanya validasi otomatis. Inkondensasi dan duplikat data. Data stok, penjualan, dan pembelian disimpan di beberapa file berbeda tanpa sinkronisasi antar bagian. Ya, yang ketiga yaitu kesulitan monitoring stok secara real time. Ya, kurang lebih untuk permasalahan yang dihadapi seperti itu. Oke, untuk yang keempat yaitu dampak permasalahan terhadap operasional. Permasalahan di atas memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan antara lain seperti efisiensi operasi menurun, terjadinya selisih stok, proses pengambilan keputusan terlambat, koordinasi antar divisi tidak efektif, dan resiko kehilangan data tinggi. Untuk solusi dan arahan pengembangan sistem ini dirancang untuk memungkinkan proses CRUD yaitu Create, Read, Update, dan Delete. Menyediakan laporan otomatis yang dapat diakses kapan saja oleh manajemen dan admin. Mengatur hak akses pengguna secara peran seperti admin, staff, dan lainnya. Pembaruan stok secara real time untuk mempermudah penjualan. Penyediaan dashboard analitik sebagai alat bantu. Yang ini yaitu meningkatkan keamanan data dan efisiensi kerja antar divisi. Kurang lebih untuk solusi itu, untuk yang bab kedua saya serahkan ke teman saya untuk menjelaskan. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah bab 2, tujuan dan manfaat sistem. Tujuan utama dari pengembangan sistem informasi manajemen inventory berbasis web ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan kecepatan dalam pengelolaan data persediaan barang di perusahaan dagang elektronik seperti PT DRM Elektronik. Secara rinci, tujuan sistem ini antara lain: 1. Mengotomisasi proses pengelolaan data inventory. 2. Meningkatkan akurasi data dan mengurangi human error. 3. Menyediakan laporan secara cepat dan real time. 4. Mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. 5. Memperkuat keamanan dan integritas data. 6. Meningkatkan koordinasi antar divisi. 7. Menyediakan fondasi untuk pengembangan sistem yang lebih luas. Selanjutnya adalah manfaat sistem. Penerapan sistem informasi manajemen inventory ini memberikan manfaat nyata bagi perusahaan dari sisi operasional, manajerial, dan strategis. Contohnya sebagai berikut. Satu, manfaat operasional. Mempercepat proses pencatatan barang masuk dan keluar. 2. Mengurangi kesalahan pencatatan stok dan harga barang. 3. Mempermudah pencarian data barang, pelanggan, dan transaksi melalui fitur pencarian digital. 4. Memungkinkan proses transaksi dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Yang manfaat kedua adalah manfaat manajerial. Memberikan laporan otomatis mengenai stok barang, penjualan, pembelian, serta keuntungan per periode. Selanjutnya, memudahkan manajer memantau performa penjualan dan perputaran stok barang. Selanjutnya, menyediakan data analitik dan grafik untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Yang terakhir adalah menampilkan notifikasi barang yang hampir habis agar manajer dapat segera melakukan restock. Manfaat selanjutnya adalah manfaat strategis, yaitu meningkatkan daya saing perusahaan dengan penerapan sistem digital yang efisien dan modern, menjadi dasar pengembangan menuju sistem Enterprise Resource Planning ERP di masa depan. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional jangka panjang dengan menghilangkan ketergantungan terhadap pencatatan manual. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan karena ketersediaan barang lebih terkontrol dan pelayanan menjadi lebih cepat. Selanjutnya adalah hasil yang diharapkan. Dengan diterapkannya sistem manajemen inventory ini, diharapkan perusahaan dapat mencapai hasil sebagai berikut. 1. Proses bisnis menjadi lebih cepat. 2. Data stok, transaksi, dan laporan dapat diakses real time oleh semua bagian yang berwenang. Yang ketiga, tingkat kesalahan pencatatan dapat ditekan hingga minimum. Yang keempat, pimpinan perusahaan dapat membuat keputusan strategis dengan berdasarkan data aktual.
Yang terakhir adalah sistem dapat menjadi fondasi untuk pengembangan modul lanjutan seperti laporan keuangan otomatis, notifikasi restock, dan integrasi cloud. Baik, selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Dan selanjutnya untuk bab 3 analisa pemangku kepentingan. Identifikasi pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki peran dan kepentingan langsung terhadap sistem informasi manajemen inventory yang dikembangkan. Setiap stakeholder memiliki kebutuhan dan tanggung jawab yang berbeda berdasarkan peran dan fungsi dalam sistem. Berikut adalah daftar stakeholder yang terlibat dalam sistem. Dan untuk yang selanjutnya kebutuhan dan ekspektasi stakeholder. Setiap stakeholder memiliki kebutuhan needs dan ekspektasi expectation yang berbeda terhadap sistem. Analisis kebutuhan ini menjadi dasar dalam menentukan fitur dan hak akses sistem. Dan ini untuk tabelnya. Dan selanjutnya akses level dalam sistem. Untuk menjaga keamanan dan efisiensi penggunaan sistem, setiap stakeholder diberikan akses yang berbeda sesuai tanggung jawab dan kebutuhannya. Dan selanjutnya hubungan antar stakeholder. Interaksi antar stakeholder dalam sistem dapat dijelaskan sebagai berikut. Admin sistem menjadi pengelola utama yang mengatur akses seluruh pengguna. Dan yang kedua, staf gudang berkoordinasi dengan staf penjualan dan bagian pembelian dalam mencatat barang masuk dan keluar. Yang ketiga, manajer mengawasi seluruh aktivitas melalui laporan dashboard yang disediakan sistem. Dan yang keempat, supplier berinteraksi dengan bagian pembelian saat terjadi permintaan barang baru. Dan yang terakhir, pelanggan berinteraksi dengan staf penjualan untuk melakukan transaksi. Dan ini dia untuk diagram hubungan stakeholder. Dan selanjutnya, kesimpulan analisis stakeholder. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen inventory ini melibatkan berbagai pihak dengan kebutuhan berbeda-beda, namun saling berkaitan dalam satu alur bisnis. Dengan adanya pembagian akses yang jelas dan integrasi antar divisi, sistem ini mampu mengoptimalkan komunikasi, meningkatkan kecepatan proses kerja, manajemen keamanan dan kearutan data, serta menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan perusahaan. Dan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ali Mahfudi. Dan selanjutnya bab 4 adalah analisa proses bisnis. Kondisi proses bisnis sebelum menggunakan sistem. Sebelum sistem manajemen inventory dikembangkan, seluruh kegiatan operasional dilakukan secara manual dengan media buku catatan, Excel, dan komunikasi antar bagian melalui dokumen kertas. Hal ini menyebabkan yang pertama ketidaksinkronan data antara bagian gudang, penjualan, dan pembelian. Dan yang kedua, pengecekan stok harus dilakukan langsung di gudang sehingga lambat. Dan ketiga, laporan stok kering, terlambat, dan tidak akurat. Yang keempat, proses pembelian ke supplier baru dilakukan setelah stok benar-benar habis. Dan untuk alur proses bisnis sebelum sistem, yang pertama, staf penjualan menerima pesanan dari pelanggan dan menulis transaksi di nota manual. Yang kedua, staf gudang mengecek stok barang secara fisik untuk memastikan ketersediaan. Yang ketiga, jika stok habis, bagian pembelian melakukan pemesanan ke supplier. Keempat, setelah barang datang, gudang memperbarui data di buku stok. Yang kelima, manajer menerima laporan bulanan dari setiap bagian untuk evaluasi. Nah, untuk masalah utama, yang pertama, duplikasi pencatatan dan resiko kehilangan data. Kedua, tidak ada integrasi antar bagian. Ketiga, proses laporan lambat dan tidak real time.
Nah, untuk yang selanjutnya proses bisnis telah menggunakan sistem. Dengan diterapkan sistem informasi manajemen inventory berbasis web, seluruh proses bisnis menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Setiap aktivitas dari barang masuk, barang keluar, transaksi hingga laporan dicatat otomatis dalam satu database pusat. Untuk alurnya, yang pertama, admin sistem membuat akun pengguna dan mengatur akses tiap bagian. Kedua, staf gudang mencatat barang. Yang ketiga, bagian penjualan, yaitu kasir, memproses transaksi pelanggan, yaitu stok. Yang keempat, bagian pembelian mendapatkan notifikasi otomatis jika stok menipis dan membuat permintaan pembelian baru. Yang kelima, manajer mengakses laporan stok, penjualan, dan pembelian melalui dashboard analitik untuk pengembalian keputusan. Nah, untuk keunggulannya, yang pertama, semua data tersimpan otomatis dan dapat diakses. Yang kedua, laporan dan grafik performa tersedia langsung di dashboard. Yang ketiga, integrasi antar bagian menghilangkan duplikasi pencatatan. Keempat, notifikasi stok menipis membantu mencegah kekosongan barang. Untuk selanjutnya, perbandingan proses bisnis dari sebelum dan sesudah. Untuk aspek pencatatan data, sebelum sistem manual menggunakan buku Excel, setelah sistem otomatis melalui sistem web. Untuk kecepatan laporan, ini laporan dibuat setiap akhir bulan, yaitu manual, dan setelah itu laporan ke tim setiap transaksi. Nah, untuk diagram alur proses bisnis, flowchart-nya ini. Nah, untuk penjelasan diagram, pelanggan melalui proses dengan melakukan pembelian, kasir, penjualan mencatat transaksi, dan sistem otomatis. Jika stok barang tidak mencukupi, sistem mengirim notifikasi ke bagian pembelian. Yang ketiga, bagian pembelian menghubungi supplier dan untuk menunggu pengiriman barang. Dan setelah barang diterima, staf gudang memperbarui stok. Untuk kesimpulan, analisis proses bisnis, penerapan sistem manajemen inventory berbasis web di PT DRM Elektronik berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi antar bagian. Proses bisnis yang sebelumnya manual kini menjadi terintegritas, otomatis, dan dapat dipantau secara real-time oleh semua stakeholder. Sistem ini mendukung perusahaan dalam, yang pertama menekan kesalahan pencatatan, kedua meningkatkan kecepatan layanan pelanggan, ketiga menyediakan informasi strategis untuk pengambilan keputusan manajerial. Oke, selanjutnya dibacakan oleh rekan saya Karisma Arjuna. Ya, untuk bab 5 yaitu perancangan basis data. Untuk yang pertama ada entity relationship diagram. Ya, seperti ini tabel-tabelnya. Lalu di sini ada struktur tabel utama, yaitu user mempunyai ID, nama lengkap, username, email, nomor HP, dan password. Lalu barang juga mempunyai ID, kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, stok, tanggal. Lalu customer mempunyai ID dan ID customer, nama, email, alamat, nomor HP. Lalu transaksi penjualan juga mempunyai ID penjualan, nama barang, kode barang, ID customer, jumlah, total harga, dan tanggal jual. Lalu transaksi pembelian yaitu ID pembelian, nama barang, kode barang, jumlah, harga satuan, total harga, dan tanggal beli. Untuk perancangan antarmuka UI UX design yaitu tampilan utama sistem, halaman login mempunyai autentikasi pengguna yaitu admin, gudang, kasir, manajer, dashboard untuk meringkas jumlah barang, transaksi harian, pembelian, dan laporan keuangan. Menu barang yaitu create, read, update, delete untuk data barang. Lalu untuk menu transaksi
berguna untuk menginput penjualan dan otomatis update stok. Lalu menu pembelian yaitu data supplier dan pembelian barang. Untuk laporan yaitu untuk menunjukkan grafik penjualan dan stok. Ya, di sini ada alur navigasinya seperti ini. Untuk bab 7 yaitu implementasi sistem menggunakan bahasa PHP, database-nya MySQL, untuk front-end-nya HTML, CSS, JavaScript, dan servernya menggunakan Exam dengan hosting localhost. Di sini ada lampiran untuk halaman tampilan. Selanjutnya, fitur utama sistem yaitu grid. Pengguna dapat menambahkan data baru ke sistem, contohnya menambah barang baru dengan detail nama, kategori, harga, dan jumlah stok awal. Untuk read, yaitu sistem dapat menampilkan seluruh data yang tersimpan di database, misalnya pengguna dapat melihat daftar barang, transaksi, pembelian, dan penjualan, serta laporan stok terkini. Untuk update, fitur ini berguna untuk memperbarui data yang sudah ada, seperti mengganti harga barang, memperbarui jumlah stok, atau memperbaiki kesalahan input. Untuk delete, admin dapat menghapus data yang tidak relevan, seperti barang yang sudah tidak terjual atau data supplier yang tidak aktif. Proses penghapusan ini dilakukan dengan konfirmasi terlebih dahulu untuk menghindari kehilangan data penting. Dengan fitur CRUD, seluruh proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien karena tidak perlu lagi dilakukan secara manual melalui file Excel atau catatan kertas. Nah, ini untuk pengujian sistemnya. Yang pertama ada penambahan user, sudah ada notifikasi di atas atau pop-up berhasil ditambahkan. Lalu setelah ditambahkan akan muncul data pada user yang kolom nomor 4 itu. Di sini ada menu transaksi yang terhubung dengan transaksi pembelian dikarenakan mengikuti sistem yang mendeteksi otomatis dari user atau customer. Untuk bab 10, analisis dampak dan pengembangan dampaknya yaitu penerapan sistem informasi manajemen inventory berbasis web memberikan dampak positif. Analisis dampak ini dilihat dari berbagai aspek utama seperti efisiensi kerja, waktu proses, akurasi data, dan kepuasan pengguna. Untuk aspek waktu proses bisnis menjadi lebih cepat karena adanya otomatisasi data dan laporan real time. Efisiensi kerja yaitu beban kerja admin dan petugas gudang berkurang signifikan karena sistem melakukan pencatatan dan perhitungan secara otomatis. Akurasi data, kesalahan pencatatan dan duplikasi data menurun drastis karena sistem telah terintegrasi dengan validasi input. Lalu kepuasan pengguna, kasir manajer dapat bekerja lebih efisien, karena seluruh data tersedia secara aktual dan mudah diakses kapan saja. Secara keseluruhan, penerapan sistem ini mampu meningkatkan produktivitas, akurasi, serta kualitas pengambilan keputusan manajerial. Hal ini juga berdampak langsung pada peningkatan daya saing perusahaan di era digital. Untuk pengembangan di masa depan, meskipun sistem sudah berjalan dengan baik, masih terdapat potensi pengembangan di masa depan agar semakin canggih, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan bisnis modern, yaitu di antara lain integrasi notifikasi WhatsApp, email, modul akuntansi otomatis, penggunaan cloud database. Penerapan barcode scanner dan dashboard berbasis AI analitik. Kesimpulan, dengan adanya sistem manajemen inventory berbasis web, perusahaan telah mengalami peningkatan signifikan dalam efisiensi, akurasi, dan produktivitas kerja. Namun, melalui pengembangan berkelanjutan seperti integrasi cloud, notifikasi pintar, dan analitik berbasis AI, sistem ini berpotensi berkembang menjadi platform manajemen terpadu yang mendukung seluruh aspek operasional bisnis secara otomatis dan modern. Baik, untuk laporan dari kelompok saya, sekian.
Untuk pengujian aplikasi webnya akan diuji oleh saya sendiri. Oke, di sini saya akan untuk mencoba webnya, kita login dulu. Jika belum punya akun, kita bisa daftar ya. Login berhasil. Nah, ini untuk data user. Kita bisa menambah data user atau user yang lain. Kita coba Krishna. Nah, untuk ini sudah bisa tampil di database ya. Coba buka. Nah, ini dari semua struktur tabel yang ada di webnya. Ada barang, customer, pembelian, penjualan, dan user. Nah, kita tadi menambahkan user, jadi kita lihat di user. Nah, kita menambahkan tabel Krishna tadi. Untuk menu edit, kita bisa mengubah data. Contoh, Krishna 2. Kita update. Berhasil. Dan begitu juga untuk hapus. Nah, ini untuk menghapus data user ya. Coba kita hapus. Oke. Nah, otomatis hilang. Dan di sini juga hilang. Woi, kok gak hilang? Oh, salah. Salah ya teman-teman. Salah. Anu, salah tabel. Salah database. Nah, ini kan data user tadi. Tak aja gue kok. Segri. Sabar. Nah, wes Agris. Wis ngevideo iki. Nongko katun ya. Heeh. Nah, kita tadi menginput data yang ada di data barang. Kita coba lihat. Oh, customer tadi. Bentar. Data customer. Salah, Bang. Maaf. Nah, ini muncul di sini. Dan begitu juga nama bisa diedit juga. Seperti yang tadi user bisa dihapus. Kita mengutamakan fungsi create update apa tadi? CRUD. Create update, delete. Nah, untuk transaksi kita bisa menambahkan juga sama seperti yang tadi. 2 nama barang, contoh sabun mandi. Kode barang 34. Di customer ini bebas 1, jumlah 2, harga misal 400.
Oke, kita lihat barang. Nah, ini transaksi penjualan, akun mandi, tab sama, bisa diedit dan bisa dihapus. Dan ini untuk transaksi pembelian juga bisa sama seperti transaksi penjualan. Dan untuk data barang ini juga. Untuk laporan akhir, ini laporan barang, laporan penjualan. Ini belum saya update, jadi masih menggunakan yang lama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok kami itu saja. Sekian. Terima kasih. Bila ada salah kata atau yang lainnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.